Corona bisa menghentikan pendidikan, naik haji, umroh, kawinan dan sebagainya, tapi Corona tidak bisa menghentikan pilkada. Corona tidak bisa menghentikan pilkada. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dumai. Saya sahabat Dumai. Sore ini kita dengan tidak sengaja ternyata ada bisikan alam ya. Ada bisikan alam yang membuat kita hari ini berkumpul. Seperti yang kita semua tahu, Corona hari ini melanda berbagai negara gitu ya. Jadi orang tidak ngobrol ya. Mang ngobrol mang ieu teh ngapeda-hapeda di video gitu. Melanda ke berbagai negara termasuk Indonesia yang hari ini disibukkan dengan persoalan corona ini. Alhasil semua persoalan akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk corona ini. Saya sempat tertarik juga buat apa sih dan siapa sih sebenarnya ini corona ini, sehingga mampu menggeser cara orang berpikir, mampu menggeser cara orang melihat sesuatu yang tadinya sudah objektif kemudian agak kurang objektif, bahkan sebaliknya. Secara ini juga saya pribadi melihat belum ada suatu hal yang harus memaksa saya untuk percaya terhadap corona. Dalam tanda kutip ya percayanya ya. Ya beda lah, kalau saya enggak kayak saudara kita di Bali sana, saya tidak sama. Cuman yang pasti harus ada bukti konkret yang memaksa kita percaya terhadap drama yang sampai sejauh ini bergulir. Kira-kira menurut saudara Oba ini gimana ini? Menurut saudara Oba, emang memandang corona dari kacamata bisnis hari ini di dunia bisnis. Kalau bicara dari bisnis, memang COVID-19 ini ya pandemi ini lagi itu sangat berpengaruh besar, apalagi di sektor ekonomi ya. Di sektor ekonomi banyak kemarin berita yang beredar itu karyawan-karyawan ada yang di PHK, banyak yang di PHK gitu. Kemudian juga termasuk saya juga kerja di salah satu perusahaan, itu banyak sekali yang dirumahkan gitu. Dampak dari COVID-19 ini. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Saya salah satu termasuk orang yang masih bingung sebenarnya virus ini ada atau enggak gitu. Oh gitu. Atau hanya cuma konspirasi gitu. Kayaknya dengan kebetulan juga di sini orangnya lagi bingung juga nih kayaknya. Iya. Saya gitu tuh. Saya sempat dengar barusan tadi dari tadi pas saya lagi makan di salah satu warung lah di sini gitu. Dia bilang gitu. Jadi di daerah dia ada yang tes swab, kemudian hasil oleh si petugas pengecekannya itu positif. Setelah si orang yang divonis positif itu bilang, "Mas, saya ini kerja tiap harinya nyangkul, mengeluarkan keringat, artinya nggak diam gitu tuh. Masa saya kena gitu tuh." Lalu tiba-tiba katanya jadi negatif gitu tuh, tiba-tiba jadi negatif. Apakah benar si tes swab ini? Karena menurut saya masih meragukan gitu, karena ada beberapa berita yang beredar juga tes swab ini kurang apa ya? Ya artinya mungkin entah hasilnya tuh nggak jelas gitu tuh. Sebenarnya COVID-19 ini ada atau enggak sih? Atau hanya cuma konspirasi aja? Atau ada sesuatu di balik ini gitu tuh, menyembunyikan rahasia besar gitu, yang entah apalah, siapa dalangnya kita juga nggak tahu kan. Itu saya masih bingung kayak gitu. Ya dari saudara ini memang kebingungan. Kelihatannya masih sulit membedakan mana yang bisa dipercaya mana tidak. Iya, itu Pak. Apalagi memang betul, saya kemarin ini kisah nyata. Saya sedikit bercerita kisah nyata bahwa saya punya saudara, kalau bahasa di Kuningan itu uwa ya, kalau uwa itu kakaknya ibu, berarti uwa perempuan. Kebetulan meninggal dan itu karena hari ini setiap pasien yang ada di rumah sakit saat meninggal itu harus
melalui protokol kesehatan COVID. Itu wajib. Persoalan nanti hasil dari perjalanan protokol itu positif atau negatif itu tergantung perintah, tergantung instruksi presiden maksudnya. Bukan tak. Nah ceritanya begini, kenapa saya bilang begitu? Kenapa bilang begitu? Begini pertimbangan saya, logika saya begini. Di tes swab di rumah sakit swasta, nah hasilnya sudah keluar dan itu bisa dilihat oleh keluarga, bisa dibuktikan hasilnya negatif. Karena rujukan dianggap tidak kuat dari rumah sakit swasta, maka diarahkan ke rumah sakit umum untuk kembali tes swab dan tes corona, dan hasilnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Dan itu tidak bisa dijelaskan. Dari pertanyaan saya kenapa tidak bisa ada perbedaan, itu tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh pihak rumah sakit. Akhirnya kita akhirnya kita raba-raba kasar, ini kenapa, ada apa dan lain sebagainya. Setiap persoalan yang berhubungan dengan COVID itu, kenapa endingnya selalu tidak jelas. Nah dari situ kebanyakan orang berpikir bahwa memang COVID ini, ya ada yang mengatakan konspirasi dan lain sebagainya, yang pendapat itu sendiri memang bebas sebenarnya kita menganggap itu apa. Kalau saya pikir gitu ya, karena sejauh ini juga saya coba komunikasi dengan pihak rumah sakit umum dan itu tidak bisa langsung diproses dengan peraturan yang memang sudah disepakati oleh pihak rumah sakit. Nah tadi saya bilang kenapa instruksi, karena kalau rumah sakit umum di kota-kota kan itu instruksinya langsung dari pemerintah artinya. Yang mengelolanya pemerintah. Kalau kata pemerintah A itu otomatis A semua ke tiap kota. Dari sisi situ mungkin saya berpikir kurang menarik untuk didengar oleh teman-teman yang hari ini terkunci pikirannya oleh dampak daripada corona ini. Saya sampai hari ini saya cuci tangan seperti biasa dan saya keluar seperti biasa, bertemu dengan teman-teman seperti biasa, dan saya pakai masker hanya ya saya menghindari buang-buang waktu di jalanan, dihentikan oleh Satpol PP. Iya Gitu. benar, sekarang lagi marah. Saya Perbatasan ya saya pakai ini karena saya malas buang-buang waktu aja di jalan, harus dihentiin gara-gara nggak pakai masker. Itu kan buang-buang waktu sekali. Itu Jadi Iya, bingung gimana? jadi. Masih bingung, artinya ya itu tadi lah, membingungkan gitu COVID ini. Lebih dari membingungkan, bagaimana tidak, semua komponen, semua lembaga, semua komponen, semua hal yang ada kita lihat di dunia ini itu terdampak. Termasuk Dan mengerikannya lagi kalau jadi saya pernah satu kali tes swab dan itu bukan di rumah sakit. Saya menghindari tes swab dari rumah sakit karena ya takut begitu. Kalau rumah sakit udah bilang lu negatif, kita mau apa? Mau minta tolong sama siapa? Artinya prosesnya begitu gitu, bikin gak nyaman. Tapi saya udah tes swab, saya insya Allah lah negatif dari. Amin. Mudah-mudahan negatif tanpa ada Kalaupun iya konspirasi gitu. yang lain. Cuma memang miris juga sih, karena banyak juga misalkan pasien-pasien di rumah sakit yang memang sebetulnya dia sakit bukan karena COVID gitu ya, kemudian meninggal di rumah sakit. Itu malah disangka COVID gitu tuh, artinya dari secara pemakaman segala macam juga malah dimakamkan secara ya seolah-olah pasien COVID lah gitu tuh, terkena COVID. Ya kemarin juga almarhum bapaknya teman kita ya, mungkin Mang Ipul yang tahu gitu tuh ceritanya gitu ya, karena beliau langsung datang ke sana dan mendengar ceritanya langsung dari anaknya gitu tuh. Gimana mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman juga. Siap.